Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wal manul bi anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yafaqina fid din wa ya'limuna at-ta'wil wa yahdina ila sabil wa yaj'alni wa iyyakum bi khairati wa afiyah jalib ahli kulli khair dafi' min kulli syarr. Ini anna Allah yaghfiru dzunub wa yasturul walidina wa waladikum wa man amara hadzal masjid wala lahikan ma khairatu fa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taib jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum kita ngaji, mari kita membaca akidah ahli sunnah wal jamaah supaya kita balik ya, dibersihkan hati kita. Saya baca dan jamaah mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tigyagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar ada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Wa bil muttasil al imam musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi bikum bid darini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailun mukhtasaran min ba'di kutubil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali galiban man arafaha wa amila biha. Narju minallahi ta'ala an yakuna minal ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Taib, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini, yaitu maghrib dan isya. Ini adalah waktu di mana malaikat sip-sipan berada di waktu maghrib dan isya. Ya, sebagaimana ada istilah sip-sipan ya. Ini sip-sipan malaikat mencatat kebaikan, kejelekan apa yang kita perbuat. Nah, tadi waktu siang dari mulai subuh dan nanti bergantian malaikat di waktu malam ini terjadi di maghrib dan isya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini maghrib dan isya, di tempat yang mulia yaitu Buq'ah, suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Kita dikumpulkan di sini, bisa hadir, diberikan taufik qudratu taat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini kecuali dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, berikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada bala, dimatikan kita dalam husnul khatimah, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta, yang bakal kita minta, yang orang tua kita minta, yang lupa kita minta, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam rabbil alamin. Taib, ya, ini saya baca kitab namanya Bahjatul Wasail Bisartil Masail, atau muktasarnya itu muktasar latif, Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah. Ya, ini ada kitabnya seperti ini. Ya, ada ada matannya, atau yang kitab kuning juga ada, ya.
Jadi gitu banyak kitab. Itu Risalatul Jami'ah adalah kitab yang sangat berkah, ya, yang dimana di kota Hadramut diapal anak-anak kecil, ya. Ini mencakup 3 ilmu, yaitu ilmu yang mana diwajibkan kita dituntut, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini kitab mencakup kitab ini mencakup 3 ilmu. Ya, saya minta sih supaya walaupun mungkin pertemuannya sebulan sekali, tapi minimal pegang kitab. Ini sebenarnya ada juga terjemahannya, tinggal lihat ya. Terus ya kalau enggak kitabnya yang ada yang ada harakatnya lah. Ya, walaupun misalnya kitab ada syarahnya juga. Dan banyak ulama mensyarahkan ini kitab, ya. Imam Nawawi Al-Bantani juga namanya Bahasatul Wasail, ya. Dan banyak para ulama berkhidmah kepada ini kitab, mensyarahkan. Ya. Ini kitab dikarang oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, murid daripada Habibullah Al-Haddad. Dan semua kitab yang kita baca bersanad, ya. Sanad, karena sanad itu berasal, ya. Al-sanad minaddin, sanad itu adalah bagian daripada agama, ya. Artinya kita yang kita baca atau yang kita tadi semua daripada akidah, ya, akidah mujmalah ini akidah yang biasa dibaca para ulama di kitab, di mana di Majlis Taklim Kuitang, di Al-Hawi, di mana, dan semua itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita baca. Artinya semua yang kita bacaan daripada semua itu bersanad, ya, sanad sampai guru kita pada guru saya, kita kepada Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Salim guru Habib Abdul Asy-Syatiri, ya, sampai terus kepada Habib Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sampai kepada para musannif, para ulama-ulama yang nasabnya sanadnya sampai kepada musannif, ya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, ya, berkat daripada musalsalnya kitab yang kita baca. Tapi sebelumnya mungkin baca Fatihah untuk musannif, ya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, usul furahim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini dimulai katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis syarif kan. Ya, man barang siapa yurid dikehendaki oleh Allah yuridillahu bihi kepadanya khairan suatu kebaikan yufaqihu fid din, maka dipahami masalah agama. Katanya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu baik, ya, baik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baik menurut agama, ya, bukan yang lainnya, ya. Yufaqihu fiddin, maka dia pahami masalah agama. Jadi paham masalah agama. Apa agama yang kita tiap hari laksanakan? Ya, tauhid, kita kenal Allah, siapa yang disembah. Karena kita nggak bisa, ya, langsung nyembah kalau kita nggak kenal dulu siapa yang disembah. Sebagaimana, ya, awal wajibin alal insan ma'rifatun ilah, ya, awal apa yang wajib diketahui oleh manusia apa? Ma'rifatul insan, awal wajibin alal insan ma'rifatun ilah, artinya mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah kenal dulu, kita nih bakal nyembah siapa? Allah. Nah, kita mesti kenal yang disembah, ya, yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Allah artinya wajibul wujud, artinya Allah itu adalah zat yang wajib wujudnya, yang mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil mempunyai sifat kekurangan, ya, dan mempunyai sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala punya sempurna, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kekurangan, ya. Nah, itu harus gitu. Ya, mengetahui agama itu, ya, mengetahui ilmu yang berkenaan dengan agama, ya.
Dia kadang-kadang banggain yang lain, kelapaan. Enggak, ilmu masalah agama ngetahui. Ya, agama ini. Ya, yang dan yang juga berkaitan dengan itu. Ya, ada ilmu yang berkaitan dengan masalah agama tersebut. Jadi barang siapa yang hendaki oleh Allah SWT kebaikan, yufaqihu fiddin, dipahami masalah agama. Ya, makanya ada gelar ulama-ulama dulu ya, Sayyidul Faqihil Muqaddam, faqih, dia faqih karena mengetahui benar, faqih artinya paham masalah agama, kenal al-ma'rifatillah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi faqih ya, al-faqihil muqaddam. Dia sebagaimana dia itu al-faqihil muqaddam adalah pemimpinnya para aulia katanya. Ya, kalau Sayyid Abdul Qadir Jilani juga mimpin aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani katanya kullul aulia tahta gadami ya. Katanya semua wali di atas telapak kakiku. Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi Sayyidina Al-Faqih itu katanya ma'ruf di bumi. Tapi Sayyidina Al-Faqih juga ya termasuk aulia, qutbul aulia. Karena apa? Ana fil aulia ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil anbiya. Ya, saya ini wali seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi ya. Nabi itu paling abdul makhluk, paling abdulnya anbiya, wa rasul kan Rasulullah. Ya paling abdulnya utamanya awali adalah Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT orang itu baik, dia paham masalah agama, dia nggak bodoh ya masalah agama. Ya, dipaham masalah sholat, mulai yang berkenaan dengan itu ya, mulai istinja, wudu ya, nggak buta ya, terus sholatnya, rukun, syarat, galafan, segalanya. Dan faqih ini banyak maksudnya, tapi minimal dia mengetahui ibadat yang dia kerjakan, dia mengetahui ilmunya. Karena kita sholat ya wajib mengetahui ilmu sholat, dia ngerti masalah itu. Dia wudu ya wudu, istinja tahu masalah istinja ya, dan yang berkenaan dengan itu ya. Ntar kita ada bahas di bab kitabnya setelahnya ya. Al-muhim barang siapa ya kehendaki oleh Allah SWT orang itu baik, dia paham masalah agama. Ya beruntung kalau orang misalnya anaknya paham masalah agama, bukan masalah yang lain. Kadang-kadang yang lainnya ngerti ya sampai ke umur galapaan semuanya, tapi kalau ditanya mandi wajib kagak tahu ya, atahiyat kagak hafal ya. Nah ini ya, saya prihatin jadi ya. Taib katanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya saya supaya ada kitab ntar bisa dilihat gitu. Ya, nah, kitabnya ini kan jadi kerja semua. Mata melihat ya, semuanya mendengarkan galapan karena ada rujukannya. Orang ini segala omongan mesti ada rujukan, jangan ngejeplak dewek aja gitu. Apa nanti ngomong dari mana itu? Ada sandarannya enggak gitu. Ya, orang sekarang ini kan kenapa dia ini karena ilmunya itu enggak bersandar gitu. Enggak berdasarkan kitab. Jadi kadang-kadang ngaco. Oh ya. Ngaco karena dia enggak baca kitab ya. Kitab ulama kita ini ilmu yang bersandarkan ya, apa yang kita ucapin ada di kitab gitu, di kitab lagi, belum tafsir galafan. Jangan ngecap karena beda dengan ilmu yang lain ya. Kalau ilmu agama itu dia harus orientasinya ke salaf, ke orang-orang dahulu. Katanya orang bilang al khair kulal khair bittiba man salaf. Kebaikan, semua kebaikan itu harus ngikut orang-orang terdahulu. Jadi gimana nih orang dahulu, kiai-kiai, ulama-ulama kita ngerjain enggak? Terus ada kitabnya enggak gitu terus sampai kepada Rasulullah. Inilah agama kan musalsal ya. Para ulama-ulama ya, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salafus saleh itu bersambung. Jangan dia ngomong jeblak enggak ada sandarannya. Itu karena ya beda dengan ilmu sains ya, ilmu ya. Tapi kita harus ngintu juga ilmu dunia. Harus juga ilmu dua nih. Nah, dunia ini kalau ilmu iptek itu berkembang. Seperti ente misalnya apa?
bangunan ya, bangunan nih. Ya orang dulu kan bisa pakai apaan, misalnya pakai ya pagar apaan ya, kalau apaan kan lama atau apaan. Ada kan misalnya sekarang pakai apaan, ebrik ya, kan cepet tinggal ngelem doang, deret cepet ya. Atau misalnya ente pakai HP yang sekarang ini kan, yang dulu kan jadul, orang mau ngirimin gambar kalau apaan kan susah juga kalau misalnya gitu. Nah itu ya, jadi ilmu itu iptek itu harus mengetahui juga, artinya berkembang, sen itu berkembang, itu ngikutin. Tapi kalau ilmu agama itu harus bersandar. Handar itu apa yang kita bicarakan, apa ada ulama mengatakan ini lah, ada nggak di kitabnya, ada kan sandarannya gitu ya. Taib, katanya mulai di kitab ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan mulai Bismillah. Apa ya maknanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, tapi ada Bismillah itu ada hukum Bismillah. Apa hukumnya? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram juga hukum Bismillah. Kapan itu Bismillah wajib diucapin? Kapan itu wajib diucapin? Ketika sholat ya, karena Fatihah arkanun minha. Kita Imam Syafi'i dan qiraat daripada Imam Hafaz bahwa Bismillah ayat daripada surah Fatihah. Jadi kalau seorang misalnya nggak baca Fatihah mengurangi ya, itu madhab al-Imam Syafi'i ya. Jadi ayatun minha, wajib ya mengucapkan Bismillah. Dan ada juga Bismillah wajib, haram mengucapkan Bismillah, haram. Tapi haramnya datnya memang sudah haram. Apa seperti misalnya dia mau minum arak, mau mabuk baca Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, mau mabuk baca Bismillah, mau nyolong ngadu ayam, mau apa, mau main judi kalau apaan baca Bismillah. Nah itu haram dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim ya. Sangat ada pakai tahlilin dulu ya. Hah? Ada orang mau merampok apa, mau begal pakai selamatan dulu, ada ya. Ada di ujung sana apa? Ayo denger aja sih ya. Katanya daerah Lampung apa mana enggak tahu ya, wallahu alam dah. Ya al-muhim zatnya memang udah haram ya, memabuk baca Bismillah. Itu ngucapin Bismillah haram. Ada makruh, makruh juga lidat ya, zatnya makruh ya, zatnya memang makruh ya, karena doru ila fari jaujatihi ya, katanya makruh. Terus ada sunnah, ngucapin sunnah apa? Nah sunnah ini, nah inilah segala sesuatu yang baik dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Bismillah apaan aja, dan ini segala apa yang baik aja ucapin Bismillah ya. Orang-orang dulu Bismillahnya Masya Allah ya, ampuh semua, banyak ilmunya nggak ini, cuma Bismillahirrahmanirrahim ya, ini Masya Allah ya, ini Bismillah Masya Allah ya. Dan ya Bismillah ini ya, apaan aja ya, katanya kullu dibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu pekerjaan yang baik yang tidak dimulai Bismillah, maka pekerjaan itu aqta, artinya qalilul barakah, nggak ada berkahnya tuh. Ente ngapain apa nggak ngucapin Bismillah, itu kerjaan nggak ada berkahnya. Qalilul barakah. Mau ngapain aja ente, buka toko baca Bismillah ya, mau makan baca Bismillah, mau masuk rumah baca Bismillah, semuanya deh baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah termasuk ini ngarang kitab, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada faidah Bismillah diantaranya, katanya barang siapa yang pengen aman, artinya nggak kemalingan, terus rumahnya nggak kebakaran, terus nggak mati mendadak. Nah ini mati mendadak ya, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur berapa? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya. Nah ini baca sebelum tidur berapa? 21 kali. Insya Allah aman daripada kemalingan katanya. Ya ini perlu ya, yang punya apaan situ ya. Ya karena ya dia jaga satpam juga itu kan. Ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mujarab katanya, kalau yakin mujarab. Dan saya banyak juga dari guru saya ya. Ini ada salah satu pulang maulid gitu, jauh, pas jauh
Akhirnya mau nginep sini aja dah, katanya di sini banyak maling ini. Ya udah bismillah dah. Akhirnya dia salah satu membaca bismillah dah. Bismillah dah. Ya bismillah sebelum tidur dah. Emang tempat itu memang jauh daerah ya Jambi itu undangan maulid. Ya dari sini. Ayah baca bismillah bener. Malamnya malingan masuk maling di situ ya. Maling ya. Tapi subhanallah tuh maling dari mulai misalnya mau maling jam 2 sampai subuh keliling doang. Keliling muter aja tuh. Ya. Itu ya perhitungnya enggak lepas ditebak bareng lah itu kagak bisa keluar, masuk nggak bisa keluar ya. Itu berkat bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang dulu masya Allah ya, mak saya itu kalau ini bismillahirrahmanirrahim ya, apa nih mujarab gitu, karena apa dari makanannya juga kalau itu kadang-kadang ya makanannya perlu juga ya memang. Nah ya mujarab bismillahirrahmanirrahim, ilmunya nggak banyak-banyak wiridnya bismillahirrahmanirrahim. Nah kita amalin dah baca bismillah, mau apain aja baca bismillah. Taib. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baca bismillah kitab ini ya, karena ngikutin Quran juga baca bismillah, dan kedua ngikutin hadis kata Nabi, siapa yang sesuatu yang baik tidak dimulai bismillah nggak ada berkahnya, dia ngikutin. Jadi kitab ini ngarang apaan aja ngikutin. Pertama Quran, kan fondasi kita, sandaran kita adalah Al-Quran. Quran mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah ya. Taib. Terus alhamdulillahirabbil alamin ya. Setelah baca bismillah, dan bismillah ini bil ittifaq al ulama termasuk ayat minal Quran ya. Surah apaan? An-Naml ya, An-Naml. Oh ya, Nabi Sulaiman bilang waktu ngirimin surat kepada Ratu Balqis ya, itu ada kosroknya di Yaman, di Hadramut tuh ada kosrok istananya Balqis bekas di Mahra namanya, di Hadramut ada ya. Nah itu Nabi Sulaiman nulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin ya. Artinya itu ayat-ayat masya Allah, ayat itu ada ayat Kanuragan ya ya, ayat itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ayat Quran bin Nasir. Coba khilaf ulama apakah di setiap surat. Nah itu, tapi kalau apakah di setiap surat atau di surah hanya itu ya, yang kalau ittifaq itu ya kata Imam Hafiz katanya setiap surat, jadi setiap surat bismillah. Tapi ada khilaf ulama mengatakan bukan, nggak ada setiap surat ya. Tapi kalau kita yang kita dapat ya dari guru-guru kita, terus musalsalnya bismillah, Rasulullah baca bismillah ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak baca bismillah gitu, bukan ayat dari setiap surat, jadi dia hanya surat An-Naml aja gitu. Taib ya. Dan masih banyak keterangan bismillah, ada khusus. Saya pernah Habib Salim, kita punya guru Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu ngerangin bismillah sampai ada 3 jam lah, lebih 3 jam sampai 3 kali pertemuan gitu tentang bismillah ya, faedahnya bismillah, ada ininya bismillah, terus baknya aja, ini ada faedahnya baknya aja nih, bismillah aja. Jadi kan Quran katanya dikumpulkan ya, Quran tersimpan kepada Fatihah, Fatihah tersimpan kepada bismillah, bismillah tersimpan kepada huruf ba ya, ba. Makanya ba itu kalau nulisnya ada tarwisnya, tahu tarwis? Tarwis itu kayak manjangin dikit, jadi jangan langsung ini manjangin gitu. Ada khot itu jangan langsung begini aja, lagi agak panjang gitu ya, karena dia di sini namanya tarwis. Ini ada sirnya ya, orang bismillah. Nah, ada ya tulisan bismillah yang benar, ada mimnya galapan, biasanya untuk orang-orang yang ya alil hikmah ya. Saya bukan dukun deh. Al-muhim gitu ya. Dibaca nih bismillah, masya Allah. Dan masih keterangan masih banyak masalah bismillah ya. Taib alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca bismillah kitab ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ngucapin setelah alhamdulillah ya bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah ya ucapan ya
setelah baca bismillah, alhamdulillah, hitungin Quran juga ya, bismillah, Quran mulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah ya. Itu juga ya, dan Nabi bilang kullu amrin la yubda'u bilhamdulillah ya. Setiap perkara yang tidak dimulai alhamdulillah tidak ada berkahnya ya. Itu hendaklah kita mulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Baik ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Taib qala al-musannif wa hamdan ya, pujian yughfi ni'amahu wa mazidah ya, semua ciptaan. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sekarang nguji. Bulan ini cakep banget, pulang kaya banget, bulan cantik banget, ganteng banget. Siapa yang memberi kegantengan? Allah. Siapa yang memberi kekayaan? Allah. Ya. Siapa yang semua kembali kepada Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala muji dengan muji ya, Allah memuji. Ya, Allah muji dengan kertaannya. Ya udah. Atau Allah juga memuji ya kepada hamba ya, pada Rasulullah SAW, wa innaka la ala khuliqin azim. Sungguhnya Nabi Muhammad ya, aku yang menceritakan ya, mempunyai budi pekerti yang luhur. Allah kan muji terhadap hamba ya. Hamba Allah kan Nabi Muhammad abdun ya, hamba Allah SWT. Tapi kembali semuanya kepada Allah SWT. Atau Allah SWT muji diri sendiri, kita muji ya. Semua pujian, segala apapun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan kemudian baca bismillah, yaitu tartibnya ya. Orang bismillah, alhamdulillah, terus berselawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan Allah berselawat ya, memberikan selawat ala sayyidina, atas pemimpin kita. Siapa? Nabi Muhammad ya. Jadi selawat ini ya adalah Allah Subhanahu wa taala ya berselawat ya. Kalau dikata Allah lagi ngapain, Allah berselawat. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini karena keapaan? Karena keagungan ya, kebesaran Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad ini adalah makhluk abdul makhlukat, jadi paling abdulnya makhluk ya. Katanya al-kaun isyaratun wa antal maksud ya kan. Kaun ini artinya semua kaun itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah isyarah, tapi yang dituju adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ala sayyidina Muhammad ya, pemimpin kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sayyid itu man sada fi qaumih, artinya orang yang pemimpin dalam satu kaumnya ya. Rasulullah ini kan sayyidul anbiya wal mursalin ya, paling abdulnya para anbiya dan para rasul dan nabi. 124.000 nabi, 313 rasul ya. Ini nabi bukan banyak ya, 124.000 nabi. Di Hadramut aja ada 36 makomnya ya. Di tempat kita ini namanya Rubat Tarim. Rubat Tarim ada Nabi Allah Sis, ada Nabi Allah Hadun, ada Nabi Allah Sulaiman, yang terkenal Nabi Allah Hud ya di Hadramut, Nabi Allah Hud. Ada Nabi Allah Soleh ya, di Yordan ada Nabi Allah Su'aib ya, ada Ashabul Kahfi ya. Ya, itu berambiya, banyak orang ambia ya. Cuma nggak pernah dengar dalam sejarah ada ya, di Indonesia belum ada ya, nggak ada di magomnya ya. Tapi mungkin ya mau alam ya, mungkin gitu para ambia. 124.000 nabi, 313 rasul, yaitu sama dengan jumlahnya para sahabat ya. Sahabat waktu Rasulullah SAW meninggal, berapa jumlah sahabat? 124.000 sahabat ya sama. Nabi ada berapa? Rasul ada berapa? 313, sama dengan jumlah ahli Badar. Ya, Rasulullah SAW waktu perang dengan orang kufar di ahli Badar, berapa jumlahnya itu?
Yang nggak bawa senjata kapan? 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Ya. Nah ini paling abdul-abdulnya Sayyid, ya Sayyid artinya orang paling abdul ini Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Dan orang keturunannya. Ya, Bani Hashim wa Bani Muttalib dan keturunan Ali Muhammad. Siapa itu? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Ali Abbas ya. Ini ahli kisah ya, ahli kisah Sayyidina Hasan. Ini dan keturunannya sini As-Sayyid dari keturunan Al-Hasani ataupun dan dari Al-Husaini. Itu secara nasab ya. Tapi ada qaul Imam Nawawi, kullu mu'minin taqi ya. Artinya setiap mukmin yang bertakwa Ali Muhammad ya. Setiap orang mukmin yang bertakwa ya itu Ali Muhammad. Ada juga ya sebenarnya para ulama yang mewariskan al-ilmu an-nubuwah yang musalsal mereka. Ya, tapi yang ahlul jakah itu muharramul jakah itu saya dari dari Sayyidina ahlul kisah. Sayyidina Husain dan keturunannya, dan kita wajib cinta ya para habaib yang di sini ya atau sayyid, para sayyid ya. Itu wajib kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Ya kita wajib cinta kepada mereka. Cinta, almun cinta. Artinya cinta ini yang alim kita ambil ilmunya, yang bodoh ya kita ajarin gitu ya. Cinta, almun cinta, wajib. Itu binasil Quran. Rasulullah SAW tidak meminta kepada kita al-ajr, upah, tapi al-mawaddata fil gurba katanya. Itu cinta kepada ahlul bait. Ya. Wasabi dan sahabatnya tadi ya, sahabatnya. Siapa sahabat? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi, beriman, mati dalam Islam. Itu sahabat. Ya, ada yang tiap hari ketemu ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya gitu. Ya, temu Nabi tapi nggak beriman ya. Ya bukan namanya sahabat, malah kafir dia. Ada yang beriman di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi. Bukan juga sahabat. Siapa? Seperti itu Raja Najasyi ya, Raja Ethiopia. Raja Najasyi itu beriman kepada Rasulullah, tapi berimannya Rasulullah ngutus saja. Ngutus ya sahabat untuk dakwah. Kerajaan Najasyi beriman, tapi nggak bertemu Nabi. Nah, itu bukan nama sahabat. Tapi dia meninggal di zaman Nabi. Rasulullah SAW akhirnya nyolatin goib. Makanya ada sholat goib tuh. Dia meninggalnya di Ethiopia, di Najasyi ya. Rasulullah sholatin goib. Tapi ada juga yang mengatakan, Imam Malik mengatakan jasadnya ditaruh di depan Rasulullah ya. Rasulullah sholat ya. Nah itu, jadi sahabat apa? Orang yang beriman, bertemu Nabi walaupun sebentar gitu, bertemu kumpulan gitu, ya, ketemu Rasulullah, beriman ya, udah sahabat. Karena wattnya Rasulullah SAW ke matahari gitu, set, udah, imannya langsung, sahabat, ya beriman. Dan ini kedudukannya sahabat tinggi, ya nggak boleh menghina sahabat. Ada berapa tadi sahabat? 124.000 nabi. 124.000 sahabat sama dengan jumlah nabi ya. Nah itu semua udul, adil. Cuma alat tartib abdoliyahnya paling utamanya itu. Pertamanya itu Khalifatul Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Sayyidina 4. Terus apaan? Setelahnya al-mubasysyirun bil jannah, yang 10 orang dikabarkan masuk surga. Nah itu. Terus apaan? Ahli Badar. Terus apaan? Al-Bai'atur Ridwan, yang baiat pada Nabi Muhammad SAW, yang masuk ini ya, baiat menumpahkan, artinya dia siap mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Waktu nggak boleh peperangan apa? Masuk ke, cerita panjang ya, yaitu masuk ke Makkah, artinya baiat. Nah itu tartibus sahabat. Taib ya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah ada. Hah? Oh 5 menit lagi. Taib, jadi itu ya sahabat, dan kita wajib menghormati sahabat dan memuliakan sahabat. Hatta sahabat yang paling kecil katanya. Apa? Sahabat yang paling terakhir katanya Tufail. Itu sahabat yang paling akhir ibaratnya
orang pada meninggal semua, itu paling kecil dah. Itu katanya katanya 70 ke Imam Junaid. Junaid ini Sayyidut Taifah. Sayyidut Taifah pemimpinnya para ahli sufi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini pemimpinnya, kepalanya ahli sufi. Katanya 70 ke Imam Junaid, tidak membandingi sahabat yang paling kecil. Yang paling kecil. Kayak gimana sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini ada aliran ya, hina sahabat. Ya, hati-hati ini. Menghina sahabat. Apalagi yang baru-baru ini katanya apa? Ini apa namanya? Hah? Iya, yang Sayyidina Fatimah Galapani ceritanya ya. Dia kegencet Galapani, ini Buya Syukur. Ya Buya apa-apaan? Syukur. Ya, ini mengatakan orang Islam kagak sempurna. Galapan. Hati-hati, ini ada aliran menghina sahabat. Yang kita kenal oleh Syiah dah. Yang udah Syiah. Ya, ini hati-hati, dia menghina sahabat Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling berjuang, mantu Rasulullah, ya. Ya apa namanya? Besan ya. Sayyidina Abu Bakar punya anak Sayyidina Aisyah ya. Mertua. Terus menghina juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar padahal juga sama juga, Hafsah ya. Dan orang yang berjuang darah dan semuanya hartanya sama Rasulullah SAW. Ini dihina, ya. Katanya al-muhim itu ada aliran, ya, si hati-hati, ya hati-hati ini. Sekarang menghina sahabat. Nah, kita kalau menghina para aulia aja, Allah Subhanallah ya, hati-hati turun bala katanya. Orang yang menghina, sebenarnya kadang ada, ya suka ada, maaf ya, yang bedah buku itu suka ada katanya dikoreksi tentang kesohihan Imam Sahih Al-Bukhari ya, apa namanya, hadis-hadis yang Imam Bukhari ya. Ini hati-hati, katanya ini enggak belum sahih galapan macam-macam. Ini kadang-kadang menghina. Ini hati-hati. Ini ada aliran ya, menghina sahabat, menghina juga orang-orang yang besar daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Bukhari, Imam Ghazali, katanya Imam Ghazali dikritik gitu ya, dikritik. Ini hati-hati ya, karena menghina mereka turun bala ya, hati-hati. Nah, kalau mereka saja disebut nama mereka Tandirur Rahmah, kan Dzikrul Aulia Tandirur Rahmah ya kan. Kalau mama kita dulu kan ada suka ya, mak saya itu suka baca manaqib ya, bahasa Indonesia sih ya. Kalau ada apaan itu ada manaqib bahasa Indonesia. Masya Allah ya, di Syekh Abdul Jilani, Syekh Saman itu turun rahmat ya. Kayak gimana dia menghinanya, hati-hati ya. Ini ada aliran, dia menghina para sahabat ya. Kita jauhkan daripada orang-orang tersebut dan aliran tersebut. Taib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah baca bismillah, alhamdulillah, terus memuji kepada para sahabat dan selawat kepada Nabi, para sahabat, terus kitab ini dimulai dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya talabul ilmi faridatun, ya, menuntut ilmu itu wajib. Ya. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi wajibnya ya semua ya, wajib. Wajib menuntut ilmu itu. Cuma enggak semua ilmu katanya. Ada ilmu yang 3 ini yang tadi yang wajib dituntut. Yaitu pertama ilmu tauhid. Ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Minimal aqaid yang 50. Apa itu? Sifat bagi Allah 20. Mustahilnya berapa? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalaf lil hadis ya. Orang dulu baca itu kitab apa namanya? Sifat 20 tuh Imam Mufti Jakarta Abu Usman ya. Mak saya itu kalau udah ngajarin nih sifat 20 ya. Nah, itu wajib aqaid 50. Sifat bagi Allah 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Ya, jaiznya 1 artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, kullu mungkin autarku ya. Ya. Terus berapa tuh? 20 1. Berapa? 41. Terus sifat bagi Rasul, wajib bagi Rasul 4. Ya, sidik, patonah, amanah, tabligh ya. Terus mustahilnya 4. Jadi berapa tuh? Ya, jaiznya 1, jaiz bagi Rasul. Ya, sifatul basyariyah. Artinya Rasul itu seperti manusia, maksudnya makan, minum, tidur, ya. Ya, sakit, 8 sifatul bariyah. Namanya jaiz ya. Nah, itu jadi berapa tuh? Ya. Jadi 50 ya. Nah, ini aqaid 50. Jadi menuntut ilmu itu wajib
ilmu apaan? Ilmu tauhid pertama. Terus ilmu fikih. Ya cuma ilmu fikih pertama ibadat itu. Kita wajib sholat. Nah wajib mengetahui ilmu sholat. Sebelum sholat apa? Wudu. Ya mengetahui ilmu wudu. Sebelum wudu istinja. Yang berkenaan dengan itu syarat rukun kalapannya ya. Cuma fikih itu terbagi ada berapa? Ibadat namanya. Ibadat ya terbagi ada sholat, puasa, zakat, haji. Ya itu namanya ibadah nih. Nah itu ilmu fikih. Ada rubul muamalat ya. Muamalat itu jual beli. Ya jual beli ada gade, syarat jual, apa yang boleh dijual, ada yang boleh apaan aja yang nggak boleh dijual. Ya ada ijaroh macam marahannya, rohan tuh sewa namanya ya, gade itu ada. Nah itu ada ilmunya sini. Terus munakahat, nikah termasuk ilmu fikih. Munakahat syarat ya, apa nikah, syarat rukunnya yang berkenaan dengan itu ya, tolak, robo ya. Nah syarat nikah apaan aja, wali ya, wali apaan aja syarat-syaratnya. Terus syahid ya, syaratnya saksi itu ada syaratnya, nggak sembarangan dalam nikah ya. Saksinya itu orang adil gimana, dan itu berkenaan itu ya. Nah itu namanya fikih ya. Itu yang wajib diketahui ya. Cuma ada fikih itu umum. Kalau kita namanya kalau dulu belajar ini ada fikih umum namanya. Seperti orang belajar kedokteran ya. Nanti kalau dokter ini ada dokter umum ya. Dokter umum sekolahnya mungkin S1 ya. S1. Tapi kalau ente mau masuk dokter khusus ya, khusus paru, khusus jantung, sekolah lagi namanya kan. Namanya tahasus ya. Tahasus lagi. Nah, dalam hukum fikih gitu juga. Ente ini ada ibadat. Tapi kalau mau tahasus lagi, nah ini ada ilmunya. Ntar kalau di kita tuh di pesantren dulu di Hadramut gitu. Ini munakahat ada. Cuma kalau udah dia lulus ikhtibar ulangan yang ini nih ibadat baru bisa naik gitu ya. Terus paroid ya gitu. Ada jinayat itu tentang hukum. Itu termasuk ilmu fikih. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Berarti ilmu tajwid, ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf, nah ini termasuk wajib. Ilmu tentang kebersihan hati. Nah kita ini bukannya alma dohir aja, dohir kita perbaikin, batinnya kita ini juga. Nah ilmu tasawuf. Taib ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu wajib ya, menuntut ilmu itu wajib. Nah itu ya, minimal ya tahu dia ya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau dia tinggalkan ya dosa. Ya termasuk ini kita nuntut ilmu ya, hadir daripada majelis ini masuk ya. Ya maksudnya menggugurkan suatu kewajiban. Karena tidak ada sesuatu yang wajib setelah yang fardu, tidak ada yang setelah fardu kecuali thalabul ilm, nuntut ilmu. Hadir majelis. Ini paling udah peringkat paling tinggi setelah ibadat ya, nuntut ilmu. Cuma ilmunya yang artinya yang berkenaan mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Enggak semuanya kita ada kayak saya bilang katanya gini, saya punya guru kayak Tefur katanya, ente kalau nyari ilmu sumur, jangan ilmu ceret gitu ya. Apa kalau ceretnya ya habis gitu ya Kak. Artinya orang ahli pidato ceramah. Tapi orang yang bisa kitab, baca kitab gundul, ngerti kalam ulama, nah itu ilmu sumur namanya. Ya ilmu sumur. Apa nanya kan sumur mau dibuat apaan kayak teh, kopi, galapan macam-macam ya. Teh mungkin udah gimana? Udah adzan. Ya, udah sampai sini. Adzan dulu apa gimana? Selesai ya. Teh mungkin itu saja. Ada session tanya? Enggak ada. Tapi mungkin itu saja ya. Mari kita tutup dengan doa. Ya. Karena udah waktu Isya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada bala, dimatikan kita dalam husnul khotimah. Tapi sebelum doa, saya talqinud dzikir. Ini karena talqinud dzikir ini penting sekali. Menghapuskan orang katanya bisa nganuin timbangan ya. Karena berkat apa? Talqinud dzikir. Dulu kalau yang dzikir itu Habib Ali, Sohibul Kuitang.
Habib Ali bin Abdurrahman. Sekarang kan kita punya teman itu Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Nah, Habib Ali kalau talqin dzikir itu orang penangis karena itu memberatkan timbangan ya. Nah, ini perkataan yang diucapkan kepada saya dan ada musalsalnya sebagaimana yang diucapkan para nabi dan para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, saya baca ayat ini dan saya jamaah mengikutinya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaina wa alaiha namut wa alaiha namut insyaallah bi karamil aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta jaman marhuma wa tabarakan min ba'di tabarakan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma Allah nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan bil umur, sihatan fil jasad, ziyadatan bil ilm, barakatan fil rizq, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, wa afwan indal hisab, wa amana min al adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhil karim. Mengucap sekalian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adhim wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.